Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Rujana, NPM 2022-10090, mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio. Adapun tugas yang diberikan dosen kepada saya yaitu jelaskan sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia disertai jumlah emiten yang terdaftar untuk setiap sektornya. Jawaban saya, ada 11 sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, energi. Sektor saham energi adalah sektor saham yang mencakup perusahaan, produk, atau jasa yang berkaitan dengan ekstra energi. Adapun jumlah emiten yang saya dapat yaitu terdapat 82 perusahaan energi yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI sampai hari ini. Yang kedua itu ada barang baku. Barang baku, sektor saham barang baku terdiri dari perusahaan yang menjual produk atau jasa yang nantinya digunakan industri sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi. Jumlah emitennya yaitu pada penutupan perdagangan sektor barang baku mengalami penguatan 0,36% atau 4,46 poin ke level 1243,26. Sepanjang perdagangan sektor barang baku menyentuh level harian terendah di posisi 1236,23 dan ke level tertinggi hariannya di posisi 7249,47. Yang ketiga, perindustrian. Sektor saham ini mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan jasa untuk dikonsumsi di industri jadi bukan oleh konsumen. Jumlah emiten tercatat ada 63 saham di sektor industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI. Di antara 63 saham tersebut terdapat beberapa emiten yang memiliki jumlah saham yang besar. Yang keempat itu barang konsumen primer. Sektor saham ini merupakan sektor saham yang berisi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang dijual ke konsumen untuk kebutuhan utama. Jumlah emitennya, sektor barang konsumen primer ikut menopang laju IHSG yang melemah 0,42% atau 29,42 poin menuju level 6.933,97. Berikut ini data pergerakan seluruh emiten BI sektor barang konsumen primer yang tercatat pada penutupan perdagangan. Yang kelima, barang konsumen non primer. Pada sektor saham ini berisikan perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan barang sekunder, yang memproduksi ataupun mendistribusikan barang sekunder. Permintaan barang pada perusahaan sektor saham ini berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi. Jumlah emiten sektor barang konsumen non primer menjadi pemaham laju IHSG yang menguat 0,34% atau 23,46 poin menuju level 6.982,79. Berikut ini data pergerakan seluruh emiten BI sektor barang konsumen non primer yang tercatat pada penutupan perdagangan. Yang keenam, kesehatan. Daftar saham pada sektor ini berisi perusahaan yang menyediakan produk dan jasa layanan kesehatan. Jumlah emiten terdapat 30 saham di sektor kesehatan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI. Di antara 30 saham itu terdapat beberapa emiten yang memiliki jumlah saham yang cukup besar. Yang ketujuh, keuangan. Perusahaan sektor saham ini menyediakan jasa keuangan, antara lain bank, jasa investasi, asuransi, dan juga lembaga keuangan konsumen. Jumlah emiten data Bursa Efek Indonesia BI yang diolah Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan adanya peningkatan
emiten, perusahaan yang mencari bantuan modal usaha di Bursa Efek. Jumlah emiten di BI mencapai 835 perusahaan. Yang kesembilan, teknologi. Sektor saham teknologi berisikan kelompok perusahaan yang menjual produk yang layanan teknologi. Jumlah emiten sektor teknologi sendiri bergerak masuk ke dalam sektor saham top gainers. Terhitung sampai saat ini ada 42 perusahaan teknologi yang terdaftar di BI. Di antara 42 saham itu terdapat beberapa emiten yang memiliki jumlah saham yang cukup besar. Di antaranya adalah PT Gotoh dengan jumlah saham mencapai 1,148 triliun saham, dan PT Global Sukses Solusi Tbk Rus dengan jumlah saham 983,557 juta saham. Yang ke-10, infrastruktur. Sektor saham infrastruktur mencakup perusahaan pengembangan dan penyediaan infrastruktur, antara lain infrastruktur transportasi, perusahaan telekomunikasi, teknik sipil, dan layanan publik. Jumlah emiten tercatat ada 65 saham di sektor infrastruktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI. Di antara 63 saham tersebut yang memiliki jumlah saham yang besar dan memiliki jumlah saham yang mencapai 335,38 miliar, yang sebesar 99,06 miliar. Saham di posisi ketiga ada MTEL yang telah tercatat di BI. Kini jumlah sahamnya mencapai 83,53 miliar. Yang ke-11, transportasi dan logistik. Sektor saham transportasi dan logistik merupakan sekelompok perusahaan dalam bidang kegiatan perjalanan dan transportasi. Indonesia mencatat 36 saham yang bergerak di sektor transportasi dan logistik. Indeks Trans pada awal Agustus 2020. Adapun pada awal Agustus 2023, sejumlah 12 emiten di sektor transportasi dan logistik IDX Trans membagikan dividen sepanjang tahun 2023. Itu adalah jumlah emiten pada sektor yang ke-11. Jika ada kekurangan dan kelebihan atau pengucapan yang kurang jelas atau kelebihan jawaban, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.